Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Kurniawan dari Humas 1 ingin mewawancarai 5 narasumber dari berbagai profesi dan saksikan terus. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Wildan. Ibu Wildan. Langsung saja ke sesi pertanyaan ya Ibu. Yang pertama, di masa pandemi ini sangat berpengaruh nggak terhadap profesi Ibu? Sudah pasti Sudah pasti ya. apalagi saya kan di dunia pendidikan memberikan materi kepada anak-anak yang biasanya tatap muka, kita berkomunikasi langsung, berinteraksi dengan anak-anak ya. Secara langsung ya. Nah sekarang dengan adanya pandemi seperti ini 356 derajat tentu ada terjadi perubahan banget ya. Baik dari segi bagaimana memberikan materi, penilaian kepada anak-anak itu sangat berpengaruh sekali. Apalagi saat ini kan sebenarnya penekanannya pada karakter. Sedangkan pendidikan karakter kan harus dilihat dari keseharian anak-anak di sekolah. Nah, dengan adanya pandemi ini agak repot kita untuk memberikan pendidikan karakternya pada anak. Jadi memang untuk saya sebagai guru berdampak sekali ya, karena kan berdampak pandemi ini ya. Kita harus lebih kreatif lagi memberikan materi supaya anak-anak lebih paham. Biasanya kan kalau dengan berinteraksi langsung anak tidak mengerti bisa bertanya pada guru, bisa menjelaskan secara detail kepada anak. Tapi dengan adanya online atau daring ini keterbatasan itu. Tetapi ya tetap kita ngambil hikmahnya dari peristiwa ini, bahwa dengan adanya pandemi ini dituntut guru untuk lebih kreatif, terutama di dalam teknologi itu. Langsung aja ke pertanyaan terakhir ya. Kemarin kan gak lama ini Menteri Sosial kita ada yang korupsi bansos ya. Bagaimana tanggapan Ibu dan? Ya sangat prihatin ya. Apalagi kondisi sekarang sedang pandemi ini, ekonomi Indonesia, banyaknya rakyat Indonesia yang mengalami PHK, tentunya dari segi ekonomi mereka berkekurangan. Nah seharusnya kan pemerintah sebagai pengayom rakyat itu kan memberikan upaya bagaimana rakyat tetap sejahtera. Ini malah sebagai pelayan masyarakatnya mengkorupsi, mengambil hak rakyat gitu. Ini tentunya sangat prihatin. Jadi mereka kurang amanah ya terhadap apa yang sudah diberikan kepada para pejabat tersebut. Bukannya memberikan kesejahteraan, membantu rakyat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, ini malah mereka senang di atas penderitaan orang lain. Seperti itu. Ya udah Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Ya, sama-sama. Mohon maaf sebelumnya, dengan Mas siapa saya berbicara? Ya, nama saya Rafka dari driver Gojek. Langsung saja ke sesi pertanyaan ya Mas. Yang pertama, di masa pandemi ini apakah berpengaruh terhadap pekerjaan Mas? Ya, sangat berpengaruh sih ya. Yang pertama tuh dari segi orderannya ya. Jadi yang tadinya kita rame gitu sehari bisa dapet 10 atau lebih gitu, sekarang jadi rada susah. Dan sekarang pun kita ngandelin dari foodnya aja sih ya. Dan udah gitu kan sekarang ada jam batas malam, jadi kita nggak bisa sampai malam gitu, paling ke jam 8 jam 9 sudah mulai ini ya, ya. Lebih ada batasan waktunya ya. Oh ya. Langsung aja pertanyaan kedua ya Mas. Di masa pandemi ini sangat berpengaruh gak sih terhadap segi pendidikan? Ya berpengaruh juga sih ya, karena menurut saya dengan belajar online itu sebenarnya nggak efektif ya. Efektif ya. Apalagi buat saudara-saudara kita yang ada di pelosok gitu ya. Jangankan buat beli HP, sinyal pun ada, belum ya. Masuk ke pelosok ya. Jadi menurut saya sih ini sebuah pembodohan gitu ya. Iya, itu pembodohan. Jadi yang punya uang doang yang bisa belajar gitu lewat online. Sedangkan yang di pelosok-pelosok sana
saudara-saudara kita Bisa, yang di iya. pelosok belum tentu mendapatkan sinyal yang baik Iya, ya, karena belum merata. Langsung aja ke pertanyaan terakhir ya Mas. Belum lama ini Menteri Sosial kita ada yang korupsi bansos. Gimana tanggapan Mas? ya itu sih yang namanya korupsi ya, dia udah nggak punya akal pikiran gitu. Apalagi kita lagi pandemi gini, Kesusahan. lagi susah-susahnya, Rakyat lagi ya rakyat lagi membutuhkan, dia malah korupsi gitu. Soalnya banyak di Indonesia tuh orang-orang yang berpendidikan tapi nggak pintar, Mas. oh Ya kan dia jadi menteri tuh pasti pendidikannya udah pendidikannya tinggi ya, ya, ya. nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong kalau dia pinter mah Iya. gitu ya. Pasti ada pendidikannya lah ya. Ya, Mungkin sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Makasih ya Mas Iya, atas sama-sama. waktunya. Ya. Sesi pertanyaan. Yang pertama, di masa pandemi ini apakah berpengaruh terhadap pekerjaan Bapak? Oh, sangat berpengaruh selama pandemi ini. Jadi Bapak Wali Kota mengeluarkan kebijakan, yaitu seluruh pegawainya, seluruh SKPD agar membuat jadwal bekerja WFH, WFO. WFH itu adalah work from home dan WFO itu work from office. Itu selang sehari-sehari. Jadi sehari WFO, sehari WFA. Nah, di situ banyak juga terpengaruh dari segi terutama kecepatan kerja ya. Jadi kita agak terhambat. Biasanya kerjaan yang harusnya bisa selesai dalam sehari itu bisa malah 3 sampai 6 hari baru selesai. Itu hanya untuk dari segi administrasinya aja. Prakteknya mungkin bisa lebih lama. Langsung aja pertanyaan yang selanjutnya ya Pak. Oke. Masih mengenai pandemik tapi dalam sektor pendidikan berpengaruh gak tuh Pak? Sama lah pengaruh. Pengaruh sekali ya. Saya ini kebetulan single parent. Jadi single parent dengan 2 anak yang masih sekolah. Jadi saya curhat nih. Jadi selama pandemi ini sebelum saya bekerja itu saya harus melakukan pendampingan kedua anak saya yang sering disebut itu daring ya. Daring. Jadi sebelum saya bekerja saya mendampingi anak-anak dulu karena belajar dari rumah dan semua tugasnya saya bantu, saya dampingi untuk mengajar. Jadi proses mengajar belajar mengajar ini sangat sekali berpengaruh ya, terutama di saya yang ya boleh dikatakan saya harus bekerja juga, harus menangani anak-anak juga gitu. Langsung aja pertanyaan selanjutnya juga. Belum lama ini ada Menteri Sosial yang korupsi. Nah, pendapat Bapak gimana tuh? Ini pendapat saya pribadi ya. Ya. Pribadi ya. Saya tidak membela siapapun. Posisi saat ini saya tidak membela siapapun, tapi saya yang lihat dari kacamata saya. Banyak sekali kejadian seperti ini, pejabat-pejabat yang kena kasus seperti ini, mereka biasanya rata-rata itu malas baca. Jadi gimana saya jelasinnya? Jadi gara-gara malas baca ini, jadi dia ada ya bukan karena mungkin banyak ya pengajuan itu banyak ya berkasnya, jadi nggak mungkin dibaca Semuanya. satu berkas yang untuk permohonan aja biasanya setebal segini minimal, itu nggak mungkin dia baca gitu kan. Sebetulnya harusnya dia baca gitu. Harusnya dia baca sebagai pejabat gitu. Apalagi sebagai menteri, dia malas baca. Jadi di halaman yang ada untuk tanda tangan dia main tanda tangan aja, dan akhirnya dia nggak tahu isinya pengajuan itu apa, yang akhirnya menjerumuskan dia ke posisi seperti ini sekarang. Itu menurut saya Sangat disayangkan sekali ya. iya. Ya udah, terima kasih atas waktunya ya. Oke, sama-sama. Dan di pertanyaan dengan Mas siapa? Mas Ilham ya? Mas Ilham. Oke, pertanyaan yang pertama ya Mas.
jadi di masa pandemi ini menurut Mas Ilham berpengaruh gak sih terhadap pekerjaan Mas Ilham? Kalau untuk masalah penghasilan itu jelas banget ya. Oh, penghasilan ya. Jelas banget kalau penghasilan. Dan yang biasanya kita dapat orderan dari pagi gitu kan sampai sore tetap dapat. Sekarang paling ya dapatnya dari jam 8 sampai jam 5 sore itu cuma dapat 2 orderan, yang biasanya dapat 10 Yang biasanya sebelum pandemi ya. sebelum pandemi. Dapat 10 orderan sekarang cuma dapat 2. Terus dari apa? Dari keluar kerja keluar rumah aja kita takut sebenarnya. Takut kena juga. Tapi ya mau gimana lagi lah, nyari uangnya juga kan dari situ. Langsung aja di pertanyaan kedua ya Mas. Dalam pendidikan nih, berpengaruh gak sih pandemi ini? Itu pasti bisa malah nambah gimana ya di anak kalau di online ya, lebih ke bodoh juga. Jadi si anak-anak tuh jadi gampang ya jawaban tuh tinggal Google searching. Kalau dulu kan waktu masih belajar tatap muka kan nyari di buku itu, jadi akhirnya mikir ya. jadi kalau sekarang tuh cuma searching Google langsung ditulis, tinggal copy paste doang. Nggak kayak dulu, Beda banget ya Mas. beda banget. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Mas. Dalam kemarin kan gak lama ini ada Menteri Sosial kita nih, ada yang tertangkap korupsi. Oh, iya. Nah, pendapat Mas gimana tuh? Sebenarnya saya udah tahu sih ya, kalau masalah bantuan gitu banyak banget yang kena potongan dari ya mungkin dari atas, dari pemerintah pusatnya dikasih 100 kan buat ke rakyat, tapi pas nyampe rakyat cuma 10.000. Banyak banget kayak yang potongnya. udah sering gitu mah. Jadi Mas, makasih atas waktunya ya. Ya, sama-sama. Sebelumnya saya bicara dengan Ibu siapa? Kalau boleh tahu. Nama saya Sandy, saya bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit pemerintah di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Langsung saja di sesi pertanyaan ya Bu. Yang pertama, di masa pandemi ini sangat berpengaruh gak sih di pekerjaan Ibu? Untuk dampak dari COVID ini itu pasti sangat berpengaruh ya, apalagi kita tenaga kesehatan di garda terdepan itu yang pertama ya berpengaruh pada terjangkitnya kita itu berarti lebih rentan karena kan ya kita kan langsung ketemu sama pasiennya. Terus untuk di garda terdepan kebetulan saya perawat gawat darurat, jadi untuk pasien yang datang itu kan masih abu-abu. Nah jadi untuk sumber dayanya juga kita terganggu karena kalau misalnya pasiennya belum jelas itu ke arah apa, tahu-tahunya dia ke arah COVID. Nah jika ada teman saya yang terjangkit berarti harus isolasi mandiri. Nah, jadi untuk dampaknya juga kita kekurangan sumber daya, kekurangan tenaga. Terus untuk selanjutnya mungkin berpengaruh pada kecemasan ya. Jadi saat bekerja itu ada ketakutan karena kan setelah bekerja kita pulang ke rumah, ketemu sama keluarga. Selebihnya ya mungkin kita agak cemas karena takut membawa penyakit itu ke rumah. Ke rumah ya, ke keluarga. Langsung saja Bu ya ke pertanyaan kedua. Di masa pandemi ini juga bagi Ibu berpengaruh gak sih dalam sektor pendidikan? Kalau untuk pendidikan ya itu pasti sangat berpengaruh. Setelah diumumkan sama pemerintah bahwa pendidikan itu ditutup atau mereka belajar dari rumah ya, yang disebut dari ya betul yang disebut dari itu kan artinya untuk semua murid dia harus punya akses internet ya. Terlebih lagi kalau misalnya dari keluarga yang kurang mampu itu kan kasihan mereka ya untuk orang tuanya. Itu sih dampaknya. Nah, yang terakhir nih Bu, saya mau nanya. Belum lama ini kan ada Menteri Sosial yang korupsi bansos. Gimana pendapat Ibu? Untuk Kementerian Sosial yang korupsi bansos itu sangat disayangkan ya. Karena kan memang seharusnya mereka menjadi badan pemerintah yang menyelenggarakan atau membagikan bantuan untuk yang masyarakat tidak mampu, tapi malah dikorupsi. Ya kasihan sama masyarakatnya. Mungkin itu kembali lagi sama perilaku ya, perilaku personal masing-masing. Ya Bu, mungkin cukup sekian pertanyaannya. Terima kasih. Ya sama-sama. Oh iya, nah
Mungkin sekian dari sesi wawancaranya dari 5 narasumber berbagai profesi. Mohon maaf jika ada salah kata maupun video yang atau audio yang tidak mumpuni. Saya Ardi Kurniawan dari Umas 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.